Ada mau beli bakso bang? Bakso berapa mangkok? Banyak pokoknya. Tapi gini bang, dia pengen lihat proses pembuatan baksonya gimana. Dari hasil modal 400.000 bisa ngehasilin 700, 600. Halo Sobat Kepo, siapa nih yang doyan makan bakso? Si bulat berkuah ini emang kedoyanan para kaum hawa banget. Selain gurih dan berkaldu, bakso gak pernah gagal menggugah lidah para penikmat kuliner dari berbagai kalangan. Supaya tambah top markotop, para penikmat bakso biasanya punya resep tersendiri buat ngeracik saus, sambal, sama kecapnya. Tapi buat para penikmat bakso tetap harus waspada. Soalnya masih ada aja oknum nakal yang punya 1000 cara jual bakso dengan bahan yang bisa dibilang gak layak atau dengan cara yang gak bener. Kayak si abang satu ini nih. Nah, siang itu tim Kepo lagi asyik nih makan bakso sama temen di daerah bagian utara Jakarta. Di tengah obrolan, tiba-tiba teman kita info kalau dia punya kenalan penjual bakso yang katanya sih dibuatnya pakai campuran ikan yang udah nggak seger gitu. Pastinya kalau ini sih bukan bakso biasa, tapi bakso cuangki, kuliner khas kota Kembang, Bandung. Penasaran mau ngebuktiin kebenaran omongan teman kita ini? Tim Kepo minta buat ditemuin sama si oknum penjual. Ngarepnya sih dia mau bocorin dikit cara produksi baksonya. Nah, kalau nggak salah rumahnya di sini mbak nih. Oh, oke. Coba kita cek dulu ya. Nah, tuh Gak pakai lama, kami sambangin aja tempat tinggalnya di kawasan yang emang padat penduduk. Kenal Bang Jangkung nggak? Oh, Bang Jangkung Cuangki? Iya, yang Cuangki. Baru aja ke bawah tadi. Oh, ke bawah ya? Ke kaliin tadi baru. Kali, ngapain tuh? Nyari Ya, ternyata hasilnya nihil. Tapi tenang, karena teman satu kontrakannya, dia baru aja pergi ke bantaran kali buat ambil ikan. Wah, kayaknya buat adonan bahan bakso nih, pas banget. Cus lah, langsung kita kepoin. Untungnya jarak kontrakan si abang bakso Cuangki sama lokasi dia berada gak jauh-jauh banget. Kami dari jauh udah lihat nih keberadaan si abang bakso. Awal ketemu sih dia kaget ya sama kedatangan tim Kepo. Tapi untung aja kami bawa orang dalam yang bisa ngeluluhin hati si abang bakso. mbak, itu orangnya mbak. Oh, itu. Nah, Habis negosiasi, si Bang Jangkung akhirnya ngizinin kita buat ngintip proses masaknya. Tapi dia baru bisa ke pasar dan bikin adonan baksonya besok pagi. Besok paginya, kami beneran diajak ke pasar tradisional. Katanya mau beli bahan-bahan olahan buat bakso Cuangki jualannya. Awalnya nggak ada yang aneh. Daging segar 3 kilo, tahu sampai bumbu semua dia beli. Tapi pikiran positif kami mulai berubah pas Bang Jangkung ke lapak pedagang ikan. Di situ dia malah nyari ikan tenggiri yang udah nggak seger. Alasannya sih biar harganya lebih murah. Mulai ada yang nggak beres nih.
Setelah semuanya terbeli, kami pun langsung balik ke kontrakannya buat intip proses pembuatan bakso cuanki. Kami agak kaget pas masuk ke dalam kontrakan 3 petak. Soalnya nih jauh banget dari kata bersih. Gimana enggak, tempat ngolah baksonya aja deket banget sama gudang yang pasti jadi sarang tikus dan kecoa. Udah gitu, alat masaknya juga, udah pada kotor banget. Tuh, coba lihat. Bersih semua ini, adonan juga ini, bekas adonan. Lalu cuci dulu. Bersih, Kok warnanya beda bang? padahal nggak jadi masalah, yang penting kan rasanya. Aroma nggak sedap menusuk hidung, langsung penuhin semua ruangan yang pengap tanpa sirkulasi udara. Pas kami cari sumbernya, ladalah, rupanya berasal dari ikan sapu-sapu yang kayaknya udah mulai busuk. Aduh, yang bener aja Bang Jangkung, masa pakai ikan kayak gini? Kayak bau apa ya? Kayak bau bangke. Kayak Iya, ini baru kan baunya dari sini nih. gimana? Oh, itu bang. Ini tuh yang ikan yang kemarin yang kita ambil itu. Bang, ngapain tuh, Mbak? Yang lihat ke situ. Katanya mau lihat proses, udah diam aja. Oh, Yang di situ. oh iya bang. Wah. Iya. Udah bang, balik aja. Kan? Bener aja, tempat adonan baksonya nggak dibersihin dong. Katanya sih percuma, besoknya pasti bersih sendiri. Soalnya sisa adonan dimakanin sama makhluk pembersih alami, yaitu tikus-tikus penghuni ruang kotor. Ini bekas kemarin. Iya, tiap malam juga suka ada yang bersihin. Hah, maksudnya? Tikus sukanya sih bersihin. Tikus makanin maksudnya? Ya bersihin ini, bersihin tempatnya, bukan makanin baksonya. Sebenarnya bahaya nggak bang? Sadar nggak bahaya itu gitu? Kalau untuk bahaya enggaknya saya nggak tahu ya. Pokoknya intinya saya bisa jualan aja gitu. Nggak tahu bahaya enggaknya, yang penting nggak mematikan orang aja lah gitu. Bukan cuma bakso aja, rupanya adonan ikan busuknya itu dipakai buat isian cuanki. Nah, buat ngilangin aroma busuknya, Bang Jangkung pakai ramuan penyedap rasa yang banyak, dicampur bawang putih. Nah, itu juga garpunya kotor banget bang. Nah, nggak tanggung. Nggak dicuci dulu lagi. Enggak. Oh berarti dari cuankinya emang bikin sendiri juga ya? Sendiri. Semua ngolah sendiri? Iya. Kalau berarti kalau bahannya itu ada yang beda nggak bang sama si bakso? Hampir sama sih, sama yang asli. Cuman apa ada tambahan bumbu lain? Ada membuat rasa. Ulah nakal si Jangkung ini nggak berhenti sampai situ aja Sobat Kepo. Tahu yang biasa dijadiin topping tambahan di cuanki juga direndam pakai bubuk borak. Katanya sih biar nggak asem dan bisa tahan lama. Itu apaan bang? Ini belang buat Belum penguat, penguat. biar awet gitu. Oh emang harus pakai itu ya bang? Iya, Itu di airnya juga dikasih? iya. Si baksonya biar tahan lama. Bang,
itu pakai sendok, tapi sendoknya kok nggak bersih, bekas. Saya nggak apa-apa bersih ini. Kan ini adonan juga. Adonan berarti itu nggak dicuci. Enggak. Yang bikin syoknya lagi, kuah bakso cuangki buatannya itu gak pernah diganti. Bang Jangkung cuma nambahin air baru sebelum pergi berjualan. Katanya nih, sisa-sisa air itulah yang bikin kuah makin terasa tambah sedap. Ngapain lagi bang? Ini masukin bumbu yang tadi dimasak, yang habis digoreng. Oh, bang itu masih ada kuahnya? Masih ada kuah Hah? kemarin itu? Masih. Kuah yang kemarin nih sayang, Nggak diganti aja bang? masih banyak. Nggak diganti? Enggak, sayang bumbu. Oh, emang rasanya? Rasanya enggak rubah, sama aja enak. Oh, sama Maksudnya enak. Ditambahin kuah itu rebusan. Tapi kan itu ada bekas sisa-sisa yang kemarin. Enggak apa-apa. Ini mah enggak ngaruh. Berarti ya itu yang cuanki sisa kemarinnya dibuang juga? Enggak, dijual lagi. Bang tadi kan itu udah dicampur sama belum ya? Iya. Enggak apa-apa sih, biar tambah sedap. Mbak, ini saya bungkusin ya buat Mbak makan nanti. Cobain deh. Oh, buat Pasti- saya? Iya, pasti enak deh. Berarti itu ikan yang tadi ya bang? Bakso yang tadi ya bang? Iya, bakso yang Yang tadi. pakai campuran ikan itu? Iya. Si Jangkung pede banget soal rasa bakso cuangki olahannya. Katanya sih para pelanggan setianya malah lebih suka bakso campuran ikan buatannya ketimbang kalau dia beli bakso jadi di pasar. Bahkan gak ada tuh yang komplain ngeluh. Campurannya ikan tenggiri, palanya. Kalau yang itu yang dagingnya cuma sedikit, kalau banyak ya dibanyakin palanya. Terus ikan sapu-sapu juga gitu. Saya suka nyuruh orang nyari ikan sapu-sapu, saya bayarin supaya dapat banyak gitu hasilnya. Orang menikmati biasa aja cara makannya gitu. Cuma kalau ini bentuknya bakso ikan tenggiri gitu, jadi bisa ngebedain antara daging asli sama yang ikan gitu, beda gitu. Ada juga, ada pelanggan yang paling sehari 2 hari beli lagi gitu. Dalam pengakuannya sih, Bang Jangkung bisa dapat untung yang gede. Gimana enggak? Sekarang aja dia punya banyak pelanggan tetap. Bahkan bakso cuangki buatannya itu kerap dipesan buat acara-acara hajatan loh. Manggil abang buat hajatan ya? Itu gimana tuh bang ceritanya? Ada, suka ada juga yang pesan kayak gitu. Yang buat hajatan, buat cateringan gitu, ada. Ya, tapi prosesnya itu ada jarak. Kalau banyak-banyak itu ya jauh-jauh hari udah pesen gitu, biar saya kan nyari bahannya bisa banyak lagi, pesen ke orang-orang nyari ikan sapu-sapunya biar banyak gitu. Nyaman sama aksi jualan yang banyak raup keuntungan, Bang Jangkung sempat gak ada kepikiran buat berhenti. Tapi dia sadar kalau caranya ini gak bener, karena ada olahan ikan busuk yang emang gak boleh dikonsumsi. Dari hasil modal 400.000 bisa ngehasilin 700, 600. Kalau dulu modal 1 juta, ya penghasilan cuma 2.000. Jadi kita milih yang ini aja gitu. Tekor cuma pas-pasan loh buat makan doang gitu. Makanya kan modal juga sampai habis. Tapi nggak semua pedagang bakso cuangki berbuat nakal kayak Bang Jangkung.
Soalnya kita juga nemu pedagang cuanki di pinggiran Jakarta yang jualannya jujur dan mengutamakan kualitas serta kebersihan pelanggan. Salah satunya abang satu ini. Ya kalau begitu itunya jatoin cuanki yang biasa. Kalau satu ini lebih memilih bikin bakso pakai daging sapi tanpa campuran ikan busuk. Katanya sih soal rasa pasti akan terasa bedanya. Ia pun tak masalah kalau dapat untungnya sedikit. Yang penting punya pelanggan setia. Dagingnya ya full daging. Oh, nggak ada campurannya? Enggak. Ya enggak, kalau diganti-ganti begitu ya enggak pada banyak konsumen kalau dikurang-kurangi. Kalau urusan makan bakso cuanki, boleh sih waspada, tapi jangan takut. Soalnya oknum nakal penjual bakso cuanki kayak si Bang Jangkung itu cuma sedikit. Masih banyak kok penjual bakso cuanki jujur lainnya yang masih peduli sama kesehatan konsumen. Tim Kepo sengaja bawa bakso buatan Bang Jangkung buat kami bedain sama pedagang bakso cuanki lainnya. Dan begini nih perbedaannya. Nah kalau misalnya dilihat emang beda banget ya. Kalau misalnya dari si bapak baksonya tuh warnanya agak lebih putih. Kalau yang ini tuh kelihatan coklat gitu. Coba kita belah ya. Aromanya pun lebih enak si punya bapak sih. Kalau yang ini tuh agak amis gitu. Kita coba buka yang ini ya. Oh, kalau ini tuh agak lebih kenyal dan keras. Berbentuk ke item-iteman. Kalau yang asli saya dulu bagus karena kebanyakan daging sapi sama ayam. Kenapa bang? Ya kan maksudnya pengen ngeliat juga gitu prosesnya. Lah ini privasi saya.